Halo teman-teman, selamat datang, welcome. Terima kasih banyak ya kamu sudah klik lagi video ini. Ini adalah general reading. General reading untuk pembacaan kartu. Kita kali ini akan membaca seputar cerita kehidupan. Ini bisa cocok dengan kamu, bisa juga tidak, bisa hanya beberapa aja yang cocok. Jadi ya, at least kamu dapat hiburannya. Ambil mana yang positif. Yang mau konsultasi berbayar, yang mau personal reading berbayar, kamu tinggal chat saja ke WhatsApp admin saya. Ada paket-paket berbayar di katalog di sana yang bisa kamu pilih ya. Baiklah, sambil nonton readingan ini, aktivitas apa yang kamu kerjakan tulis di kolom komentar. Buat yang baru gabung, kamu langsung kasih jempol ke atas, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Teman-teman, tema yang kita angkat kali ini, saya merasakan ada seseorang yang sebenarnya itu pengen jujur ke kamu tentang kondisi sebenarnya. Ada seseorang yang pengen jujur ke kamu tentang kondisi sebenarnya. Kita lihat dua kartu. Oke. Five of Cups. Seseorang ini pengen jujur kalau memang dia tidak bisa melawan keadaan. Ada sesuatu power yang tidak bisa dia lawan, tidak bisa dia hindari, tidak bisa dia bantah. Karena ada seseorang yang mengendalikan kehidupannya dia. Bisa jadi ini situasinya, dia menjauh dari kamu, dia meninggalkan kamu, atau dia tidak lagi berkomunikasi dengan kamu atas paksaan seseorang. Dia pengen jujur, teman-teman. Kondisinya dia di sini sebetulnya sangat sedih. Ya, dia menyesal. Dia menyesal sekali dengan apa yang sudah terjadi di antara kalian berdua. Dan kalau saya boleh bilang, dia di sini juga dengan dirinya sendiri kecewa. Penyesalannya dia, kekecewaan dengan dirinya sendiri, itu adalah karena dia tidak mau berjuang gitu ya. Dia dulunya seperti pasrah kalau dia ini diatur-atur, kalau dia ini dijodohkan. Dia dipaksa untuk move on dari kamu. Dia dipaksa untuk pergi. Padahal kamu sendiri sebetulnya dengan dia itu sudah punya komitmen ya, dia udah janji bakal serius sama kamu, atau kalau ini soal pekerjaan, dia udah janji bakal berpartner dengan kamu, dia bakal invest, kalian akan berbisnis bersama. Tapi ada sesuatu yang lebih power yang mengendalikan dia sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mau nggak mau ya dia pergi. Dia dipaksa untuk move on. Dia pengen jujur hal ini ke kamu, teman-teman. Oke. Saya lihat sebetulnya hatinya hancur, hatinya bingung, pikirannya kalut ya ketika dia harus melakukan ini, karena bisa jadi apa yang dia lakukan itu nggak sesuai dengan hati nuraninya. Dia nggak setuju tapi dia nggak bisa melawan. Seseorang ini pengen jujur sama kamu. Kondisinya seperti ini, kondisi sebenarnya. Oke. Kita cek lagi ya. Kita cek. Seseorang pengen jujur sama kamu tentang kondisi sebenarnya. Berat sih buat dia menjalani. Seperti yang saya katakan tadi, dia menjalani sesuatu keterpaksaan, ibarat dia membangun istana, atau ibarat dia ini membangun sebuah hubungan baru, atau dia membangun bisnis. Itu hatinya nggak ada di situ, passionnya nggak ada di situ ini orang. Ya kan, jadi dia seperti membangun istana yang megah, tapi pondasinya dari pasir, tanpa batu. Jadi ya rawan runtuh, nggak akan bisa bertahan lama. Gitu loh. Seseorang pengen jujur tentang kondisi sebenarnya. Dia ingin mengatakan bahwa dia
sangat menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia merasa kalau perjuangannya dia kurang. Dia merasa kalau melepas koneksi kalian begitu saja tanpa perlawanan. Dia galau, dia nyesel, dia sedih. Teman-teman, orang ini pengen jujur ke kamu, kondisi dia sebenarnya, dia ada rindu yang sangat mendalam. Ya, dia ada rindu sangat mendalam, tapi dia sangat menyadari bahwa dia sudah mengecewakan kamu. Sehingga dengan kesadaran ini, kalau yang saya lihat, dia agak sedikit menjaga jarak ya ke kamu ya. Nggak berani, kalau saya boleh katakan. Dia ini nggak berani untuk mendekat. Ya karena itu tadi. Karena dia yakin dan sadar, sesadar-sadarnya dia udah mengecewakan kamu, menyakiti kamu. Dia nggak berani nih. Energinya Knight of Wands. Jadi sebetulnya dia udah bersiap. Dia udah pakai baju perang. Dia udah pegang tongkat senjata. Dia udah punya kuda. Tapi dia nggak gerak. Ya. Karena dia ingat dia udah memperlakukan kamu tidak baik. Seseorang ini pengen jujur sama kamu tentang kondisi sebenarnya. Teman-teman, meskipun dia ini ninggalin kamu, meskipun dia ini gak bersama kamu, istilahnya gak jadi berinvest di usaha kamu misalnya ya, tapi dia selalu membantu kamu secara diam-diam. Kayaknya dia ada di sekitar kamu kok. Gitu, dia ada di circle-nya kamu, tapi kamu gak menyadari itu. Ya. Dengan adanya Nine of Pentacles, saya rasakan ada hal-hal dalam kehidupan kamu yang disupport sama dia secara tidak langsung. Jadi ini mungkin adalah cara dia untuk bertanggung jawab atau cara dia untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Orang ini insomnia loh, dia ini seperti dikejar-kejar kesalahan masa lalunya. Bahkan rasa bersalahnya dia kepada kamu itu sangat besar. Itu agak sedikit membuat dia gak bisa bergerak maju. Menghambat dia untuk move on, menghambat dia untuk berkembang. Karena dia udah kepikiran kamu terus. Kesalahannya kepada kamu itu seperti menurut dia tidak termaafkan. Wow. Sedalam itukah dia menyakiti kamu? Seseorang ini pengen jujur sama kamu tentang kondisi sebenarnya. Teman-teman, dia pengen banget sebetulnya berkomunikasi lagi dengan kamu, intens berhubungan lagi sama kamu. Hubungan ini dalam arti bukan hubungan yang hanya masalah cinta-cintaan atau asmara, enggak, tapi dia pengen terkoneksi lagi nih di sini. Energi Eight of Wands ini dia pengen move on, yang sudah selesai ya udah gitu. Jadi yang penting gimana kalian ke depannya gitu loh. Melakukan sesuatu dan dengan langkah yang tepat. Dia tuh pengen banget terkoneksi lagi sama kamu. Karena memori, kenangan, perjuangan kalian, hal-hal yang sudah kalian lakukan bersama itu nggak bisa dengan mudah dia lupakan begitu aja. Ya, energinya Six of Cups. Ada potensi dia pengen ngajak kamu bertemu, ya. Kalau kamu nanti dihubungin sama dia secara mendadak, secara tiba-tiba, bisa jadi ini adalah energinya kamu dengan dia. Dia pengen ketemu lagi, pengen ngobrol, pengen membicarakan apa yang dulu belum pernah kalian obrolkan. Apakah itu tentang perjanjian kerja? Apakah itu tentang bisnis yang kalian jalani? Apakah ini tentang ide untuk bisa gabung lagi, untuk bisa terkoneksi lagi? Seperti itu. Seseorang ini pengen jujur kalau sebetulnya dia siap untuk membuka komunikasi dengan kamu lagi. Kondisi sebenarnya seperti itu. Oke. Investasi. Saya rasakan kalau memang dia akan menghubungi kamu, dia pun juga akan sabar ya nunggu kamu. Kalau memang kamu masih belum bisa memaafkan dia, atau di sini kamu masih shock melihat kondisi dia sebenarnya kayak gitu, dia masih sabar kok nungguin kamu. Dan dia juga siap
untuk bisa berjalan kembali di depan kamu untuk hal-hal yang lebih baik ke depannya. Saya lihat, ya, dia juga siap untuk mendampingi kamu di saat kamu ada dalam situasi apapun. Di sini, dia meminta pengampunan pada kamu atas apa yang sudah dia lakukan di masa sebelumnya. Dia tulus di sini, teman-teman. Ya, dia ingin mengatakan kembali apa yang menjadi ganjalan di hatinya, perasaannya, perhatiannya. Ya kan, apa yang terjadi di masa lalu dia ingin mengatakan bahwa itu udah ada di belakang. Ayo kita jalan lagi, ayo kita bangun lagi, rintis lagi. Mungkin dulu dia tidak berkutik atau nggak punya kekuasaan, keberanian untuk melawan. Tapi di titik ini, sepertinya dia udah siap. Dia udah siap untuk memperjuangkan kamu sih. Yang saya lihat begitu. Ini yang ingin dia katakan, kejujuran dia tentang kondisi sebenarnya. Gimana, kamu siap? Kalau memang ini energi kamu, silahkan klaim. Tapi kalau bukan, kamu nggak perlu maki-maki saya ya. Karena ini bisa energi siapa saja, teman-teman. Ambil yang bermanfaatnya saja. Lebih bijak lagi kalau misalnya kamu itu bisa, personal reading berbayar. Jadi kalau personal reading berbayar kan juga akan fokus di energinya kamu saja. Misal, di situ nanti akan ada nama kamu, kemudian tanggal lahir kamu, orang yang difokuskan juga, kayak gitu loh. Oke, ciri-cirinya dia. Sebelum kita ke energi zodiak yang terkoneksi dengan kamu di sini, teman-teman, kita lihat ciri-ciri dari dia. Ciri-ciri dia secara fisik. Ciri-cirinya dia secara fisik, seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Oke, sudah ada yang loncat. Putih di sini bisa jadi dia berkulit putih, atau mungkin rambutnya yang sudah ada uban. Di sini juga ada lurus, bisa jadi rambutnya lurus. Untuk postur, dia cukup tinggi ya. Untuk postur, kamu menganggap dia ini sebagai orang yang cukup tinggi. Lalu badannya agak kurus, bisa jadi tipis. Ini adalah rambutnya, bibirnya, alisnya. Bentuk matanya agak sipit, dan satu kartu ternyata dia memang orang yang penuh dengan sensualitas, sangat menarik gitu ya. Entah menariknya di mana, tetapi dia cukup sensual bagi kamu. Oke, kita lihat teman-teman sekarang setelah kita tahu energi dari ciri-ciri fisiknya, saya melihat di sini yang terkoneksi adalah ada sebagian dari Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada sebagian dari Cancer. Sagittariusnya cukup dominan, Leo juga cukup dominan, tapi ini bisa juga energinya Pisces. Bisa energi yang lain juga, tapi itu yang paling dominan. Oke, kita ketemu di personal reading ya. Kasih jempol ke atas, subscribe, klik loncengnya. Bye-bye.